Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisya Rambe dengan NIM 2014010090 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam. Dosen pembimbing Ibu Wahyuli Liusjin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang rekrutmen dan seleksi personil ketenagaan serta orientasi personil ketenagaan. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dalam menyebarkan informasi dan membuka akses seluas-luasnya guna menjaring pelamar. Atau rekrutmen juga disebut sebagai proses untuk mendapatkan sejumlah tenaga kerja yang qualified untuk jabatan atau pekerjaan di suatu organisasi atau perusahaan. Jadi, di sini juga perusahaan menerapkan jalur-jalur untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. Yang pertama, melalui media cetak. Yang kedua, melalui radio atau televisi. Yang ketiga, melalui website. Yang keempat, melalui kerjasama dengan agen tenaga kerja. Yang kelima, rekrutmen langsung ke sekolah-sekolah supaya perusahaan atau organisasi ini mengetahui langsung kualifikasi dari seseorang yang ingin bekerja tersebut. Nah, di sini juga ada teori mengenai rekrutmen. Yang pertama, teori rekrutmen pencarian. Maksudnya adalah teori yang dilakukan sebagai sebuah proses satu arah, yang dimana perusahaan langsung mencari calon karyawan, seperti yang saya bilang sebelumnya. Perusahaan itu langsung ke sekolah-sekolah untuk mencari karyawan-karyawan atau lulusan-lulusan yang qualified. Yang kedua, teori rekrutmen pasangan. Teori ini mengemukakan bahwa calon karyawan maupun manajer sama-sama mencari organisasi sebagaimana organisasi mencari mereka. Dan yang selanjutnya adalah sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini ada dua juga. Yang pertama, sumber rekrutmen internal, meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan kembali, dipindah tugaskan atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryawankan dipanggil kembali. Yang kedua adalah rekrutmen eksternal, yaitu proses mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja di luar organisasi atau perusahaan. Maksudnya langsung dipanggil dari luar, bukan dari perusahaan itu sendiri. Itu bedanya dengan rekrutmen internal. Nah, sekarang saya akan membahas tentang seleksi. Apa sih itu bedanya seleksi dengan rekrutmen? Baiklah, di sini seleksi adalah proses memilih dan memilah para pelamar atau calon karyawan sesuai kriteria yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Dan di sini seleksi juga memiliki proses sama halnya dengan rekrutmen. Yang pertama, seleksi administrasi. Yang kedua, tes tertulis. Yang ketiga, tes wawancara. Dan yang terakhir, tes kesehatan. Yang pertama itu seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu biasanya menjadi kemampuan dari pelamar karena sulit menunjukkan kemampuan diri sekedar melalui beberapa lembar tes, apalagi kualifikasinya yang kurang sesuai dengan perusahaan. Padahal seleksi administrasi ini adalah pintu perkenalan pertama dari perusahaan. Yang kedua, tes tertulis sebagai ajang yang bagi pelamar untuk bersaing agar antar sesama mereka guna menunjukkan kemampuan
akademis, intelektual atau teknis, sejumlah kiat atau teknik agar dapat lolos dibahas di sini, sekaligus contoh teks tertulis yang pasti keluar dalam seleksi. Yang ketiga, teks wawancara sebagai bagian selanjutnya juga sangat penting bagi perusahaan untuk melihat secara langsung kapasitas dan kapabilitas pelamar sesuai pekerjaan yang kelak dibebankan serta kemampuan soft skill tertentu. Yang terakhir adalah tes kesehatan. Setelah mereka yang sudah lolos pada tahap pertama sampai tahap ketiga ini juga harus menjalani tes keempat, yaitu tes kesehatan untuk melihat kesehatan fisik mereka dan memastikan calon karyawan bebas sebagai pengguna narkoba. Dan yang selanjutnya, seleksi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan profesional, jujur dan disiplin, inovatif dan bertanggung jawab, kreatif dan dinamis, serta berdedikasi tinggi dan juga dapat bekerja secara mandiri. Next, kita lanjut kepada teori yang kedua, yaitu orientasi personil ketenagaan. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang pekerja yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatan yang akan ia duduki nanti. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap personil baru pada saat orientasi. Yang pertama, lingkungan fisik. Seorang tenaga kerja atau personil ketenagaan harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana lingkungan tempat ia bekerja agar ia lebih memahami situasi di sana. Yang kedua, lingkungan sosial. Maksudnya adalah seorang tenaga kerja harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan menjaga hubungannya dengan orang-orang di tempat ia bekerja. Yang ketiga, mekanisme kerja lembaga, yaitu susunan mekanisme kerja di suatu lembaga atau organisasi tersebut agar ia dapat mengetahui peraturan-peraturan yang ada. Yang keempat, tugas pokok yang harus dikerjakan, yaitu tugas-tugas yang lebih utama yang harus dilakukan atau dikerjakan seorang tenaga kerja. Yang kelima, perlengkapan bekerja yang digunakan. Yang keenam, aturan-aturan yang ada di lembaga. Baiklah, sekian. Mungkin cukup sekian dari penjelasan mengenai orientasi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir video ini. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dan kepada teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, dan